Dan untuk mengulas lebih jauh terkait wacana koalisi besar yang digaungkan Partai Golkar, Partai Gerindra, dan PKB, termasuk perebutan kursi bakal calon Wakil Presiden Prabowo Subianto di Pemilu Presiden 2024 mendatang, sudah tersambung melalui sambungan Zoom Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia, Hanta Yuda. Selamat sore, Mas Hanta. Mas Hanta, kalau kita melihat begitu Partai Golkar akhirnya menyatakan dukungan kepada Prabowo Subianto, namun juga mengajukan untuk bakal calon wakil presidennya adalah ketua umum mereka. Sementara PKB juga sudah lama ini sepertinya ingin Caimin yang menjadi wakil dari Prabowo. Kalau hitung-hitungan Anda di atas kertas plus minusnya, mana kemudian yang peluangnya lebih besar untuk bisa maju mendampingi Prabowo? Zakia, pertama, jika potensi koalisi ini diawali pintu masuknya soal cawapres, saya kira akan memiliki titik kerentanan bubarnya sangat tinggi. Karena titik kerumitan, titik krusial tertinggi di semua koalisi hari ini adalah cawapres. Ini baru pembahasan awal. Kalau tiga partai ini mengawali dengan cawapres, ini ada titik pisah. Mestinya dicari dulu titik temunya. Titik temu yang paling mungkin adalah menentukan capres dulu. Capres yang menjadi salah satu titik temu yang berpotensi besar dari koalisi ini adalah Prabowo Subianto. Karena apa? Karena dari basis elektoralnya, elektabilitas Prabowo Subianto adalah tiga capres yang relatif kuat selain Ganjar dan Anies Baswedan. Nah, kalau itu dimulai dari sana dulu, ada potensi koalisi ini akan terus bergerak, progresnya semakin baik. Tapi kalau memulai dari cawapres, menurut saya agak sulit. Yang kedua, menjawab apa yang ditanyakan Zakia tadi, memang dua-duanya akan punya logika. Logika politiknya Golkar akan mengatakan dua hal. Satu, karena KKIR, Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya, adalah capres Prabowo Subianto, kemudian Golkar dianggap dari KIB, harusnya cawapresnya dari KIB dong. Satu itu. Kedua, Golkar akan merasa dia sebagai partai lebih besar, yaitu peran kursinya di atas PKB, punya hak. Dua itu akan menjadi basisnya. Lalu PKB juga punya logika politik sendiri, Zakia. Dia akan mengatakan yang terbangun koalisi pertahanan dengan Pak Prabowo dan sudah ada tanda tangan adalah Caimin, PKB. Jadi Pak Muhaimin dianggap lebih berhak dan seterusnya. Jadi titik temu ini sulit sekali. Bisa jadi kedua-duanya, hanya ada dua kemungkinan. Karena dua-duanya jadi cawapres nggak mungkin. Erlangga dan Muhaimin Iskandar jadi cawapres Prabowo kan mustahil. Capres kan cawapres cuma satu. Kemungkinannya hanya dua. Satu, akan ada kesepakatan di dalam tiga koalisi ini, tiga partai koalisi dalam koalisi ini menemukan satu kesepakatan antara dari Golkar atau PKB. Atau yang kedua-duanya, ini pilihan kedua, sebagai jalan tengah, kalau diambil salah satu akan menguntungkan kotel efek atau efek ekor jas, akan didapatkan insentif elektoral oleh salah satu partai saja, maka bisa jadi bukan dua-duanya, diserahkan kepada non-partai atau di luar dua orang ini akan menjadi titik tengah, titik temunya. Apalagi Pak Prabowo sekarang kan dilematis, Zakia. Satu sisi membutuhkan kawan koalisi untuk melengkapi persyaratan 20%, artinya butuh boarding pass dan prioritas atau opsinya ada di antara dua orang itu, PKB dan Golkar, Caimin atau Erlangga. Tapi Prabowo Subianto yang sudah dua kali kalah tidak sekedar ingin menjadi capres saja, bukan hanya membangun koalisi kandidasi saja, tapi koalisi eleksi atau election, soal winning the election, memenangkan pertarungan. Karena itu cawapres dibutuhkan Prabowo, bukan sekedar melengkapi tiket, tapi yang bisa melengkapinya memenangkan pertarungan. Pertanyaan apakah dua orang itu bisa? Menurut saya belum tentu. 2024 ini pertarungan terakhir begitu dari Prabowo Subianto, artinya hitung-hitungannya harus lebih detail lagi, lebih dalam lagi, walaupun ini koalisi tetapi siapa yang kemudian bisa mengangkat elektabilitas, siapa yang menjadi cawapresnya. Kalau dari Poltreking sendiri sejauh ini bagaimana untuk bursa cawapres, siapa kemudian nama-nama yang memiliki elektabilitas yang tinggi dan bisa dikatakan pantas untuk disandingkan dengan Prabowo Subianto? Ya, dari klaster atau kategori cawapres, Zakia, bisa jadi dari kelompok memiliki modal elektabilitas. Yang kedua, boarding pass. Bisa jadi yang ketiga, tambahan isi tas atau kekuatan logistik. Itu memadai juga menjadi faktor yang ketiga. Tapi mari dari yang dua ini, boarding pass, seperti saya katakan tadi, bicara Prabowo, yang paling real dimiliki yang dibawa boarding pass supaya Prabowo Subianto bisa take off menuju 2024, bisa daftar di bulan Oktober, ya pilihannya Golkar dan PKB. Tapi kalau tidak, bukan sekedar capres, tapi ingin memenangkan pertarungan seperti tadi pertanyaan Zakia, adalah dibutuhkan yang memiliki topangan elektabilitas. Dibutuhkan cawapres yang kontributif secara elektoral, dia juga komplementer. Komplementer itu dari
berbagai macam sisi. Kalau Prabowo dianggap sebagai seorang nasionalis, dia butuh seorang cawapres yang bisa merepresentasikan atau bagian dari kekuatan Islam politik. Dalam hal ini dia punya kedekatan dengan NU. Yang kedua, misalnya Jawa luar Jawa, itu biasanya juga menjadi pertimbangan untuk melengkapi. Kemudian yang ketiga, dari sisi misalnya Pak Prabowo lebih pada politik pertahanan keamanan, dibutuhkan wakil dari sisi apa? Apakah ekonomi dan lain sebagainya. Baik. Nah, itu dari sisi kombinasi formula saling melengkapi, komplementer tadi. Tapi jauh dari itu semua, yang paling dibutuhkan dengan Pilpres tidak ada incumbent, yang kedua capresnya antara Prabowo, Ganjar dan Anies sangat kompetitif, jaraknya sangat tipis, dibutuhkan cawapres yang sangat kontributif. Jadi melihatnya jangan seperti Pilpres Pak SBY dan Pak Jokowi di periode pertama, Zakia, tapi periode kedua, bukan periode keduanya, tapi periode pertama. Kalau periode kedua, Pak SBY bisa memilih leluasa memilih Pak Budiono, Pak Jokowi leluasa memilih Ma'ruf Amin, karena mereka punya modal elektabilitas tinggi. Tapi kalau sekarang kan flat semua, jadi dibutuhkan orang seperti Pak Yusuf Kalla, bukan cawapres yang diinginkan, tapi yang dibutuhkan supaya menang. Nah, faktor itu saya kira elektabilitas. Kalau berdasarkan data survei Poltreking, ada banyak nama, 10, mirip dengan yang disebutkan oleh Pak Jokowi. Ketika ditanya rekan-rekan media siapa yang cocok menjadi cawapresnya Ganjar tempo hari itu, ya mirip-mirip dari Jadi nama masih misalnya nama-nama dari yang sama begitu ya, Mas Hanta? Ya, Erick Thohir, Sandiaga Uno, dan Ridwan Kamil adalah 3 orang yang berada di top 3. Berada di big 3 yang selalu berada di 3 besar. Kemudian ada AHY, ada Pak Mahfud MD, barulah ada Caimin dan Pak Erlangga. Seperti yang disebutkan nama-nama yang disebutkan oleh Pak Jokowi. Mungkin di luar nama yang disebutkan ada Bu Kofifa juga. Baik, Mas Hanta, sayang durasi kita terbatas, tapi kita akan lihat apa kemudian nanti yang akan dipilih begitu oleh Prabowo Subianto yang mendampingi sebagai cawapresnya, atau jangan-jangan nanti Pak Prabowo sendiri akhirnya tertarik juga untuk menjadi cawapres, kita tidak tahu begitu, karena ini dinamika 2024 ini masih sangat cair sekali. Kalau Prabowo turun bisa jadi. Kalau stabil, kita akan lihat seperti apa pertarungannya. Terima kasih Mas Hanta Yuda sudah bergabung bersama kami. Selamat sore.